أعمالا صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ومباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك بكل اسم سميت به نفسك وبما علمت أحدا من خلقك وبما استأثرت في العلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين تقبل الله. Baik, kita masuk di acara inti. Namun untuk di acara inti ini akan dimoderatori oleh guru kita, Ustadz muda yang ganteng, gagah, luar biasa. Beda tipis dengan saya. Dan fotonya sudah terpampang juga di depan. Dan langsung akan dipimpin oleh beliau setelah ini. Dan saya Muhammad Arsyad minta maaf, minta halal, minta ridho kalau terdapat kesalahan, kehilafan dari penyampaian saya dalam membawa acara ini. Langsung saya serahkan dan kita panggil langsung kepada langsung kami panggil kepada moderator. Saya serahkan kepada Ustadz Fahri. Waktu dan tempat kami persilakan. Takbir. Pada Ustadz, dipersilakan Ustadz. Silakan Ustadz. 뱃속에 달린 간 아니네 보면 조목금수라도 비소할리요 해주부가 울려야 짜오대 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 내가 책정 7급 먹은 제가양 제주 아니헌 한번 나와 보낸 토끼를 어째다 신고하리까 해주부가 울려야 짜오대 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 당장 배를 따보아 간이 들었으면은 조련이와 만일에 간이 없고 보면 소신의 부족을 멸하여 주옵소서 신을 능지 처참 하늘에 놓여 한이 없사오니 당장 배를 따보옵소서. Said you were coming. Get ready. They're waiting for you. Hey Dad! It's time to meet your team. This is something else. Time for us to find out who we are. Alhamdulillah. Masih semangat semuanya? Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du.
yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, guru kita Al-Ustadz Dr. Haji Abdul Somad LCMA PhD. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan beliau kesehatan lahir dan batin, keselamatan dan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Yang juga kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, Dewan Pembina Yayasan, Dewan Guru Rumah Quran Al-Azhar Asy-Syarif, para undangan, para hadirin, hadirat yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita semua juga dapat berkumpul, bertatap muka di majelis ini, majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini kelak berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya diberi amanah oleh panitia untuk menjadi moderator. Ini sedikit berbeda. Mestinya Ustadz, kalau dalam dunia akademis setiap bedah buku itu mesti ada pembedahnya, ada narasumber, kemudian ada moderator. Tapi malam hari ini tidak ada pembedahnya Ustadz. Kenapa sebabnya? Takut. Takut Ustadz membedah. Jadi malam hari ini cukup kita berdua aja. Nah, dan ini yang kita tunggu-tunggu langsung dibedah oleh penulisnya. Dan nanti ini yang kita tunggu-tunggu, beliau yang akan menjelaskan langsung buku 37 masalah populer. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai acara ini, acara inti, saya mau menyapa dulu Ustadz Abdul Somad yang luar biasa populernya. Nah, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz ini yang kali keberapa Ustadz ke Banjarmasin? Udah nggak ingat lagi. Wah, rupanya sering. Sering ke Banjarmasin. Alhamdulillah, masya Allah. Gimana Ustadz kesannya Ustadz ada di Banjarmasin? Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya soto Banjar mantap. Wah, soto Banjar mantap. Ini mantap makanannya aja atau yang lainnya gimana Ustadz? Banjarmasin itu kalau sudah disebut Banjarmasin, orang ingatnya Muhammad Arsyad Al-Banjari. Masya Allah. Kalau disebut Banjarmasin, negeri Banjar, orang ingatnya Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Jadi dulu waktu saya kecil, saya tanya ke kakak abang kandung emak saya. Saya tanya dulu di kampung kita kalau belajar fikih apa kitabnya? Kitabnya Sabilal Muhtadin. Waktu itu saya masih kecil, awal-awal belajar di madrasah. Kitabnya Sabilal Muhtadin. Siapa yang menulis? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau tasawuf apa kitabnya? Durrun Nafis. Siapa penulisnya? Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Makanya ketika saya sampai kemari, dua makam ini saya cari dan dua-duanya saya sampai. Jadi kami lebih dulu mendengar namanya, mendengar ceritanya, baru sampai ke kampung halaman ini. Jadi saya datang kemari adalah titik balik sejarah hidup saya, apa yang pernah saya dengar dulu. Saya kemari mencari sesuatu yang pernah saya dengar sebelumnya dari mulut keluarga kami, dari nenek moyang kami mengkaji itu sampai hari ini. Demikian. Ustaz, katanya di Riau itu Ustaz ada kampung Tembilahan namanya. Ada satu kabupaten namanya Kabupaten Indragiri Hilir. Indragiri Hilir itu ibu kotanya namanya Tembilahan. Yang ada suku Banjarnya katanya. Di Tembilahan itu mayoritasnya
Banjar. Berarti sering Ustadz sudah berinteraksi dengan orang Banjar. Orang Tembilahan kalau Maulid Nabi Isra Mi'raj penceramahnya dari Banjarmasin. Jadi sekarang kita yang mengadakan acara, Ustadz yang datang ke tempat kita. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi luar biasa Ustadz. Ya, jadi di Riau ada satu kabupaten namanya Indragiri Hulu, kemudian dibagi dua, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir. Dulu itu kerajaan Melayu paling tua, lebih tua daripada kerajaan Siak. Jadi kerajaan Melayu Siak tahun 1723, ada yang lebih tua lagi sebelum Islam datang. Waktu itu raja-rajanya beragama Buddha. Itu namanya kerajaan Indragiri. Setelah Islam datang, maka raja-raja Indragiri masuk Islam, berubah dari raja menjadi sultan. Dan sultan itu urusan negara, urusan agama diserahkan kepada mufti. Muftinya yang paling masyhur namanya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari Al-Indragiri. Cucu cicit keturunan dari Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, dikenal dengan Tuan Guru Sapat. Alhamdulillah. Ustadz, kita kan malam hari ini akan membedah buku 37 Masalah Populer. Ya. Saya punya hampir semua buku-buku karangan Ustadz. Ya. Nah, di karangan Ustadz itu rata-rata banyak yang menuliskan judulnya itu dalam bentuk angka atau jumlah Ustadz. Ini apa ada maknanya atau bagaimana nih Ustadz? Adapun ide menulis angka-angka itu biar mudah aja. Misalnya kalau ada orang, kalau misalnya saya buat judul bukunya Ketika Matahari Terbit di Pagi yang Cerah, kan susah. Nah, jadi kalau ada orang nanya, Ustadz buku 37 gimana? Buku 44 gimana? Buku 66 gimana? 66 tanya jawab umroh, 99 tanya jawab sholat, 37 masalah populer, 33 seputar Ramadan, 30 fatwa akikah dan kurban. Nah, jadi, Masya Allah. untuk memudahkan. Ustadz, Ya. ini kan Ustadz ini super padat, jam terbangnya tinggi. Ya. Ustadz kan banyak punya karangan. Ya. Kapan Ustadz menulisnya nih Ustadz? Waktunya. Ini saya tulis sebelum saya viral. Jadi Buku ini 37 itu waktu itu umur saya 37 tahun. Masya Walaupun sekarang banyak yang bilang saya seperti 35. Buku ini saya tulis waktu itu umur 37. Jadi saya pulang ke Pekanbaru setelah belajar tahun 2008. Waktu itu umur saya 31. Mulailah saya ngisi pengajian di musola, di surau, di masjid, di kampus. Lalu kemudian pertanyaan jamaah itu nanyanya itu saja. Masalah jenggot, masalah kaki celana, masalah sayyidina, masalah kunut subuh, masalah talafuz bin niat usolli, masalah nawaitu soma ghadin, masalah bid'ah. Akhirnya saya tulislah di blog www.somatmoroko.blogspot.com. Akhirnya setiap tulisan itu setiap jamaah nanya, saya tidak ulang lagi, saya sebut buka aja blog saya, buka aja blog. Nah, lalu kemudian akhirnya saya pilih, jadilah saya pilih yang paling banyak ditanyakan jamaah 37 masalah populer. Setelah itu saya sibuk tausiah, tidak sempat lagi menulis. Tapi kemudian datang COVID, sempat menulis sebentar. Habis itu COVID udah agak hilang, berhenti menulis. Masya Allah, luar biasa Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita juga, terutama generasi-generasi muda, supaya banyak berkarya seperti Ustadz Abdul Somad. Saya ingat Ustadz ketika kuliah dengan Kiai Mustafa Ali Yaqub, beliau pernah mengatakan ke saya, ini kebetulan ketika saya menulis Tartili Banjari ini, saya terinspirasi dengan beliau. Kata beliau, wala tamutunna illa wa antum katibun. Jangan kamu mati sebelum nulis. Jadi katanya kalau nama kita sehebat apapun, kalau hilang. Kecuali kalau kita menulis, itu akan menjadi karya kita dan itu akan menjadi amal jariah kita. Nah, ini yang menjadi penyemangat saya, dan juga saya berharap malam hari ini semangat itu juga akan menular kepada generasi muda kita. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Nah,
Oke, hadirin hadirat, mungkin ini saja dari saya ramah tamahnya nih dengan Ustadz Abdul Samad. Kita langsung aja Ustadz ke intinya. Kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan isi daripada buku 37 masalah populer ini Ustadz. Ya, saya pilih-pilih aja. Oke. Yang pertama skapur sirih. Biasanya kita kalau bertamu ke rumah orang dikasih makan daun sirih yang dikasih kapur, dikasih pinang muda, dikasih gambir. Katanya tujuannya supaya kita rela menghadapi pahit, manis, kelat, pedas, pedar, getirnya. Nah, jadi saya buat juga di sini sekapur sirih. Sekapur sirih kronologis kenapa saya susun buku ini? Saya dapat SMS hari Kamis 21 Rabiul Akhir 1435 bertepatan 20 Februari 2014 jam 21.37 malam dari 0852746445XXX. Tidak saya sebutkan nama lengkapnya, takutnya nanti dia nerima WhatsApp dari seluruh Indonesia. Jadi dia WA saya begini, tadi ibu-ibu di Masjid Agung ngadu ayahnya meninggal, dia mau dibuatkan talqin di kubur ayahnya itu, tapi kemudian datang saudara laki-lakinya langsung bawa parang panjang dari rumah hingga ke kubur. Kata dia ngancam, siapa di antara kalian yang buat talqin ini nanti akan kupancung kepalanya. Jadi saya mikir, kalau kelahi masalah orang ada minum khamar, ngamuk, itu manfaatnya luar biasa, nahi mungkar. Tapi kalau ngamuk karena orang baca talqin, nah ini kan masalah. Jadi saya cari-carilah pendapat para ulama. Di kampung kami tradisi baca talqin sampai hari ini. Lalu kenapa bisa digugat tradisi ini? Apa salah baca talqin? Nah, jadi saya susunlah di dalam kitab Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mentakhrij kitab judulnya Talkhis Al-Habir. Dalam Talkhis Al-Habir kata beliau, isnaduhu salihun, sanadnya salih, wa qad qawahu Dhiya fi ahkamihi, dikuatkan oleh Imam Dhiyauddin dalam kitab Ahkam. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan 5 riwayat lain. Jadi banyak riwayat-riwayat lain, syawahid wa mutaba'at beliau sebutkan. Kemudian apa kata Imam Ibnu Salah? Kita tahu bahwa dalam ilmu hadis, kitab yang ditulis oleh Ar-Ramah Hurmuzi, tapi yang paling sistematis kata para ulama adalah yang ditulis oleh Imam Ibnu Salah dalam muqaddimahnya. Beliau ditanya tentang masalah talqin ini, apa kata beliau? At-talqinu huwa allazi nakhtaruhu wa na'malu bihi. Membacakan talqin itu adalah amal yang kami pilih, pendapat yang kami pilih dan kami amalkan. Warwina fihi hadisan min hadisi Abi Umamata, dan telah diriwayatkan kepada kami dalam masalah ini ada satu hadis dari hadis Abu Umamah, laisa isnaduhu bil qa'im, sanadnya tidaklah kuat, lakin uqudida bi syawahida, akan tetapi didukung oleh hadis-hadis lain. Wa bi amali ahli Syam, dan diamalkan oleh penduduk negeri Syam. Syam itu Suriah, Lebanon, Palestina, kemudian Suriah, Lebanon, Palestina, kemudian Yordania. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Arabi, dalam Al-Masalik, idza udkhila al-mayit, kalau mayat dimasukkan ke dalam kubur, fa innahu yustahabbu talqinuhu, maka dianjurkan supaya dibacakan talqin. Wa huwa fi'lu ahli Madinah, itu adalah perbuatan penduduk Madinah, wassalihin, dan orang-orang saleh, minal akhyar, di antara manusia-manusia terpilih, li'annahu mutabid, karena itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi wa ahwaju ma yakunul 'abdu ila tadzkir billah 'inda su'alil malaikah. Ingatkanlah umat ini karena dengan mengingatkan itu bermanfaat, dan manusia paling perlu untuk diingatkan adalah ketika dia sedang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Banyak pendapat beliau. Kemudian pula kata Imam Ibnu Taimiyah, apa kata Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa? Hadza talqinul madhkuru, adapun talqin ini qad nuqila an ta'ifatin minas sahabah, diriwayatkan dari sekelompok sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, annahum amaru bihi,
mereka memerintahkan supaya membacakan talqin ka Abi Umamah, seperti Abu Umamah radhiyallahu an. Hadza talqin al-madhkur qad naqala an ta'ifatin min as-sahabah annahum amaru bihi ka Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi wa ruwiya fi hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan juga ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari pendapat ahli hadis Maghrib Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, apa kata beliau? Inna talqina jara alaihi al-amalu qadiman. Sesungguhnya membacakan talqin ini memanglah sudah diamalkan dari sejak zaman dulu. Kemudian dari Mufti Al-Azhar, ada pula saya kutip pendapat Syekh Atiyah Saqar. Apa kata beliau? Anna hadzal amala la yadurrul ahya'a walal amwat. Membacakan talqin untuk orang meninggal itu tidak memudaratkan yang hidup maupun yang mati. Bal yantafi'u bihil ahya. Akan justru orang yang hidup mendapatkan pelajaran dari mendengar bacaan talqin itu. Tadhkiratan wa ibratan, mengingatkan dan mengambil pelajar. Fala mani'a minhu. Oleh sebab itu maka tidak ada yang mencegah, tidak ada yang melarang. Saya tidak ingin mengajak orang ikut mazhab saya. Bagi yang tidak meyakini talqin, saya tidak memaksakan. Tapi paling tidak jangan larang orang mengamalkan sesuatu karena ada dalilnya. Perbuatan dia itu tidak mungkar, perbuatan dia itu tidak batil. Oleh sebab itu maka saya jelaskan di sini di muqaddimah ini. Buku ini mengemukakan dalil pendapat para ulama. Saya tidak terlalu banyak memberikan komentar. Makanya banyak juga jamaah, kenapa Ustaz nggak ada komen di buku ini? Loh, ngapain saya komen? Orang banyak sekarang nggak percaya sama ulama, apalagi sama saya. Nah, sebab itu saya tidak ada komen. Saya hanya mengumpulkan pendapat ulama. Ketiga, pendapat para ulama saya tuliskan lengkap dengan teksnya agar para penuntut ilmu dapat melihat dan mengkaji kembali, menghidupkan semangat mendalami bahasa Arab. Jadi banyak juga yang komen, Ustadz kenapa Ustadz kopikan itu tulisan Arabnya banyak sekali, Arabnya Arab gundul lagi, komentar. Jadi ibarat kita bertamu ke rumah orang, di atas meja makannya itu ada kacang goreng, ada kerupuk, ada agar-agar. Jadi kita makan yang sesuai kemampuan aja. Nah, kalau sanggup kacang, kalau nggak sanggup agar-agar aja gitu. Jadi maksudnya bagi yang belajar mahasiswa UIN, adik-adik di pesantren yang sanggup baca Arab gundulnya baca. Bagi yang tidak, jangan dilihat nanti berkunang-kunang pusing. Nah, terjemahannya aja baca. Nah, jadi saya juga mau membuktikan bahwa saya mengutip buku itu bukan asal kutip, tapi memang kita ambil referensi supaya dia lihat, oh ini teks Arabnya, oh ini terjemahnya. Keempat, buku ini jauh dari kesempurnaan, perlu kritik membangun dari para ulama. Oleh sebab itu kalau ada para ulama membaca salah, kasih tahu ke saya. Buku ini sudah dibaca oleh beberapa anak Indonesia yang belajar di Majelis Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Mereka tuliskan satu kertas panjang. Ini yang perlu dibetulkan. Kemudian saya ketemu dengan Maulana Abdul Wahab. Ini Ustadz ini perlu diluruskan, dan selalu ada perbaikan. Begitu juga dengan di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, kalau nanti ditemukan Ustadz ini perlu diperbaiki, kita akan revisi karena ini bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini wahyu berarti Nabi Abdul Somad Nabi yang ke-26. Ini ditulis oleh Abdul Somad yang mungkin saja keliru. Kelima, buku ini tidak ingin menggiring pembacanya pada mazhab tertentu. Saya tidak ingin jamaah ikut mazhab saya. Yang saya harapkan hanyalah agar setelah membaca buku ini maka dia menjadi menghormati orang lain. Yang selama ini tidak mau talqin, paling tidak dia menghormati saudaranya yang baca talqin. Yang paling penting adalah tidak salah memilih musuh. Jangan sampai kita habiskan kebencian kita untuk orang yang baca talqin, untuk orang yang zikir bersama, masalah-masalah khilafiyah, sehingga kebencian kita tidak tersisa lagi untuk kristenisasi, untuk Israel, bahkan untuk iblis pun sudah tak ada lagi. Nah, ada sekarang umat Islam tidak benci lagi sama iblis karena sudah habis untuk tetangganya. Kan gawat ini. Semoga setiap kesulitan dan tetes air mata dapat mengampuni segala dosa di hadapan Yang Maha Kuasa pada hari anak dan harta tak lagi bermakna. Nah, itu saya mencoba untuk puitis aja.
Pekanbaru 10 Jumadil Akhir 10 April 2014, berarti sudah 6 tahun yang lalu. Nah ini adapun pembahasannya 37 jamaah silakan request pilih masalah mana yang menjadi masalah. Kenapa Ustadz selalu menulis masalah sholat, masalah khilafiyah, masalah zakat? Karena memang kita UAS, ujian akhir semester. Nah, kan ya harus banyak masalah. Itu. Saya kira itu Ustadz sebagai mukaddimah. Adapun Ustadz sahibud dar a'lamu bidarihi, tuan rumah lebih tahu isi rumahnya. Jadi ini ada beberapa obat. Saya tidak mau saya cerita sakit kepala, rupanya jamaahnya sakit perut. Nah, jadi mana yang menurut Ustadz yang paling banyak masalah di Kalimantan Selatan, saya akan bacakan itu di antara 37 masalah ini. Ternyata di Kalimantan Selatan tidak ada masalah, nah, udah selesai, habis masalah. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Pada para hadirin hadirat dipersilahkan untuk menulis pertanyaan, nanti dikumpulkan dengan panitia yang berbaju merah itu ada di pojok sana, nanti dikumpulkan sambil menunggu Ustaz. Ya. Bagaimana Ustaz kita ini di tengah-tengah zaman yang sudah begitu banyak fitnah Ustaz. Ya. Kita menghadapi hal-hal yang seperti ini Ustaz. Kita diajarkan doa ulama, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Jangan sampai musibah kita pada agama. Musibah Covid ini mengerikan. Musibah tsunami mengerikan. Tapi yang paling mengerikan adalah musibah pada agama. Oh, jangan sampai musibahnya pada agama. Ini mana keyakinan. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, agama. Jadi apa yang dilakukan oleh alumni Azhar, sahabat-sahabat saya hari ini menyelamatkan umat dari musibah agama. Anak-anak kecil tadi, Masya Allah, nampaknya sepele sederhana. Saya selalu menganjurkan tahun baru hijrah, maulid Nabi, Isra Mi'raj, ceramah bagus, baca maulid bagus, kumpul rame-rame bagus. Tapi kalau dibuat acara seperti tadi, itu foto, kemudian piagam, kemudian piala itu tadi mereka bawa ke rumah, diletakkan di ruang tamu, di dalam lemari, itu efeknya 20-30 tahun akan datang luar biasa. Saya tahun 1985, waktu itu umur saya 8 tahun, masih ada foto dan pialanya saya simpan, juara baca doa kunut. Masih ada sampai sekarang. Mungkin itu juga kronologis saya membela orang yang membid'ahkan kunut. Ada saya bahas ini. Masalah ke-20 Ustaz. Masalah saya pun lupa Ustaz ini. Doa kunut pada sholat subuh. Nah, itu. Bagaimana mungkin saya meninggalkan kunut, orang saya juara baca doa kunut. Itu. Oleh sebab itu maka ada. Jadi ramai waktu itu foto, ada yang juara baca Al-Fatihah, ada yang juara azan. Yang juara azan, waktu saya juara azan pernah saya posting sekali di Instagram. Banyak komen di bawah, Ustadz sepatunya jadul ya. Jadi oleh sebab itu efeknya luar biasa. Saya yakin dan percaya anak-anak tadi yang waktu saya serahkan itu foto, itu kemudian fotonya mereka cetak, lalu kemudian 2050 mereka lihat foto itu, mereka akan bacakan anaknya, istrinya, menantunya, cucunya untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jadi simpel saja cara membuat orang ingat dengan kita. Jadi saya mau yang menonton acara ini dimanapun berada, ini sekarang kita malam ketiga Rabiul Awal. Nah, ini banyak maulid, bagus. Tapi puncak malam maulidnya adalah lomba azan, lomba jadi imam, lomba baca Al-Fatihah, lomba kultum, lomba khutbah. Itu efeknya luar biasa supaya jangan sampai musibah agama ini terjadi. Demikian Ustaz. Iya. Ustaz, saya jadi teringat nih. Kan kami punya banyak santri Ustaz di Rumah Quran Al-Azhar Syarif. Jadi kita ini menghadapi bagaimana perkembangan zaman yang begitu sulitnya.
belum lagi masalah problem yang kurangnya pemahaman terhadap agama, kemudian semangat para orang tua yang terkadang mereka menyekolahkan anak mereka untuk belajar Al-Quran kurang. Ya. Nah Ustaz, apa nasihatnya Ustaz untuk kami ini sebagai seorang anak maupun juga sebagai orang tua, sehingga muncul dalam diri kami ini keinginan terus belajar Al-Quran, bukan hanya belajar tapi mampu memahaminya, mampu mengamalkannya sampai menghafalnya, sehingga akan lahir para hafiz Al-Quran Ustaz, khusus di Banjarmasin ini Ustaz. Baik. Sebentar ya, ada yang mau saya lihat. Yang punya rumah, buatlah rumah. Yang punya beberapa rumah, buatlah rumah Quran. Yang punya harta, jadikanlah amal jariah support rumah Quran. Yang punya anak, antarkanlah ke rumah Quran. Yang lain pergi meninggalkan diri, Quran jugalah yang setia menemani menghadap ilahi Rabbi. Posting Abdul Somad 16 menit yang lalu. Sudah di like sebanyak, sudah tayang sebanyak 9.390 kali tayang. Buka Ustadz Abdul Somad official, subscribe, like, share, and comment. Takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Tadi waktu santri-santriwati kita baca Iqra tadi, saya ambil 1 menit, saya posting, itulah kalimat yang saya buat. Jadi yang selama ini punya rumah banyak, alhamdulillah Pak Ustadz, saya punya 100 pintu kos-kosan Pak Ustadz. Kalau kau mati 100-100-nya tinggal, maka 2 pintu 3 pintu buatkan jadi rumah Quran. Tidak punya rumah, tidak punya kos-kosan, tapi punya 1 sak semen, 1 besi, antarkan ke rumah Quran. Tidak punya semen, tidak punya sak, tidak punya kos-kosan, tapi punya anak, anaknya diantar ke situ. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, karena Quran yang akan datang nanti pada hari kiamat syafi'an, memberikan penolong. Dan ketika kita masuk ke liang lahat, itu amal kita itu berubah menjadi bentuk makhluk yang akan menolong kita. Dan di antara yang menolong kita itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran kita. Idza matal insan, dalam Sahih Muslim, kalau manusia mati qata'a putus, tapi ada yang tetap mengalir. Di antara yang mengalir itu adalah waladun solehun. Itulah anak-anak soleh tadi. Yang tidak juara bukan berarti doanya nggak sampai, cuman belum beruntung. Insya Allah mungkin juara di tahun-tahun yang akan datang. Nanti tahun depan supportnya lebih banyak, buat juaranya juara 100. Jadi anak-anak kita makin semangat insya Allah. Amin. Ilmu yuntafa'u bih, ya bagi ustaz-ustaz kita ilmu bermanfaat. Lalu bagaimana dengan kami Pak Ustaz? Ayahnya, ibunya yang membawa anak, setiap langkah kakinya dibawa ke rumah Quran. Support apa yang bisa kita bantu, itulah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Jadi sebenarnya kajian kita malam ini bedah buku, lalu kemudian yang mentaja ini adalah rumah Quran. Maka sesungguhnya rumah Quran ini menjadi iktibar pelajaran bagi yang punya rumah banyak atau 3 atau 5, robah salah satunya jadi rumah Quran. Bagi yang diberikan Allah rezeki kelimpahan harta, hartamu boleh jadi akan habis ditelan bumi, Qarun, hilang semua hartanya. Lalu kemudian yang bisa menolong itu, ya itulah. Bayangkan itu yang mewakafkan tanah untuk rumah Quran. Pagi, petang, siang dan malam anak-anak baca Quran, 1000 santrinya, 1000 orang baca Quran, mengalir lapang alam barzakh, siuh mata memandang, terang benderang. Itu yang ingin kita cari dalam hidup ini. Kadang manusia ini aneh Bapak Ibu, dia menunggu hari kiamat 1000 tahun, sementara dia hidup cuma 63 tahun, tapi habis untuk yang 63, lupa yang 1000. Yang meninggal tahun 1000, sekarang sudah tahun 2020, berarti dia di alam kubur itu sudah 1020 tahun. Sementara dia hidup di atas muka bumi cuma 60 tahun.
tapi energinya habis untuk yang 60, sementara dia lupa yang 1000. Maka kita berpikirnya tidak begitu. Kita di dunia ini sekejap 63 tahun. Mungkin saya agak lebih dikit. Tapi bahwa setelah itu kita akan lebih lama di alam barzah itu. Kenapa orang begitu semangatnya untuk mempersiapkan pensiun? Alhamdulillah Pak Ustadz, untuk pensiun sawah padi sudah saya tanam, ini rumah sudah siap. Padahal pensiun cuma berapa tahun? Pensiun umur 56, meninggal umur 63. Iya, kalau malaikat maut datangnya terlambat. Dan belum pernah malaikat maut datang terlambat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita lebih banyak mempersiapkan yang pendek itu daripada masa yang amat sangat panjang. Persiapkanlah masa yang lebih lama, karena kita di alam barzakh bisa jadi 100 tahun, 1000 tahun. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu yang sudah mensupport ini, alhamdulillah. Bagi yang belum, kita berharap mudah-mudahan Allah berikan pintu hidayah, terbuka pintu hatinya insyaallah. Amin. Amin. Demikian Ustaz. Selanjutnya Ustaz. Ya. Tadi kan Ustaz menyampaikan bahwa bacaan Quran ini dari anak-anak yang mereka membaca Al-Quran akan sampai Ustaz, pahalanya kan. Nah, kita ingin sedikit mendengarkan pembahasan terkait dengan bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah wafat Ustaz. Membaca Quran untuk mayat, halaman 188 yang buku hardcover, yang soft cover 212. Yang sampul tebal 188, yang sampul tipis 212, pahalanya sama. Wa fil Mughni libni Qudamata, dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali, qala Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, al-mayyitu yasilu ilaihi kullu syai'in minal khairi, semua perbuatan baik sampai kepada mayat. Lin nususil waridati fihi, berdasarkan nas-nas yang ada tentang itu. Wali annal muslimina yajtami'una fi kulli misrin, karena sesungguhnya setiap umat Islam berkumpul di setiap tempat. Wa yaqra'una, mereka membaca Quran. Wa yuhduna limautahum, dan pahalanya mereka hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Min ghairi nakirin, tidak ada yang mengingkarinya. Fakana ijma'an, maka membacakan ayat Quran untuk orang meninggal dunia itu adalah ijma', konsensus, kesepakatan ulama. Pendapat Ibnu Taimiyah, wa ammal qira'atu was sadaqatu wa ghairuhuma, adapun membacakan Quran untuk mayat, sedekah untuk mayat, dan selain keduanya, selain bacaan Quran dan selain sedekah, min a'malil birri, perbuatan baik, fala niza'a baina ulama'is sunnati wal jamaah, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah fi wusuli sawabil ibadatil maliyati, tentang sampainya pahala ibadah yang bersifat harta, kasadaqah, seperti sedekah, sedekah semen, sedekah besi, sedekah wakaf tanah, wal itqi, membebaskan budak hamba sahaya. Waktu zaman dulu ada perbudakan, ku bebaskan budak ini, pahalanya untuk almarhumah emakku. Kama yasilu ilaihi aidan ad-du'a, begitu juga doa sampai kepada almarhum almarhumah. Wal istighfar, istighfar, ya Allah ampunkanlah dosa orang tuaku. Wassalat alaihi, salatul janazah wa du'a inda qabrihi, salat jenazah, kemudian membacakan doa di samping kuburnya. Wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyah, ada perbedaan ikhtilaf di antara ulama tentang amal-amal yang bersifat badan. Kalau amal yang bersifat harta tak ada ikhtilaf, sedekah. Adapun yang amal bersifat badan ada ikhtilaf. Qasaum, seperti puasa, wassalah, seperti salat. Misalnya saya salat 2 rakaat, habis itu saya katakan salat 2 rakaatku ini untuk orang tuaku, itu ikhtilaf. Wal qiraah, membaca Quran. Was-shawab, pendapat yang paling shawab, yang benar, annal jami'a yasilu ilaih, semua amal badan, amal harta sampai kepada orang yang meninggal dunia. Saya ulang sekali lagi, was-shawab, pendapat yang shawab,
yang benar menurut Ahlussunnah wal Jamaah, annal jami'a yasilu ilaih, semua amal badan, amal harta sampai kepada orang yang meninggal dunia. Faqad tsabata fi sahihain, disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad SAW, annahu qala, Nabi bersabda, man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Itulah dalil bahwa amal badan pun sampai. Annahu amara mar'atan matat ummaha wa alaihi shaumun wa alaiha shaumun an tasuma an ummiha. Ada seseorang yang meninggal ibunya, lalu kemudian dia melaksanakan puasa untuknya. Wa fil musnad an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Amr bin al-As, law anna abaka aslam fatasaddaqta anhu aw sumta aw i'taqta anhu nafa'ahu dhalik. Kalau bapakmu masuk Islam, lalu kemudian engkau bersedekah, engkau berpuasa, engkau membebaskan budak, pahalanya kau kirimkan untuk dia. Hadza mazhabu Ahmad wa Abi Hanifah wa ta'ifatun min ashabi Malik wa Syafi'i. Ini menurut mazhab Imam Ahmad, Hambali, Abu Hanifah, Hanafi, dan sebagian dari mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Banyak lagi pendapat-pendapat itu. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, wa amma qiraatul Quran, adapun membacakan Al-Quran, wa ihda'uha lahu tatawu'an, menghadiahkan pahala bacaannya kepada orang meninggal dunia, bi ghairi ujratin, tanpa mengambil upah, fa hadza yasilu ilaihi, maka pahalanya sampai, kama yasilu thawabus shaumi wal haji, sebagaimana sampainya pahala puasa dan haji. Pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, wa in ahdal insanu ilal mayyiti, kalau ada manusia yang menghadiahkan pahala kepada mayat, amalan salihan, amal soleh, ka'ayyata saddaqa bi syai'in, misalnya dia bersedekah, yanwihi lil mayyit, dia niatkan untuk mayit, untuk orang yang sudah meninggal, au yusalli raka'ataini, atau dia salat 2 rakaat, yanwi alil mayyit, dia niatkan untuk mayit, au yaqra'u Qur'an, atau dia baca Quran, yanwi lil mayyit, dia niat untuk mayit, fala haraj, maka fala haraj artinya tidak ada keberatan, artinya boleh fi dzalik, walakinna du'a afdalu, tapi doa lebih afdal min hadza kullih, dari semua ini, li'annahu wallazi arsyada ilaihi nabi, karena itu yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putuslah amalnya, illa min salasin, kecuali 3, shadaqatun jariyah, wa ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun yad'u lah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Ya. Tapi requestnya langsung Ustaz katanya yang bacakan soal dan langsung jadi jawab. Masalah ke-38. Masalah 36. Bagaimana menanggapi mereka? Masalah 36 Pak Ustaz. Masalah 36 itu kalau tidak salah 36 37 itu Salafi dengan Syiah. 36 37. Ingat saya insyaallah kalau 36 37. Mana itu yang paling banyak ditanya orang. Nah, itulah yang paling banyak nanti menghujat saya di internet. 36 37. Masalah 36 dan 37 Pak Ustaz. Bagaimana menanggapi mereka? Ya kita Ahlussunnah wal Jamaah, bukan ahlul bidah. Maka kita jelaskan sesuai dengan yang ada. Apakah jika habaib udah habis, tak ada lagi pertanyaan. Jadi kalau ada orang siapapun dia, maka kalau dia salah ya mesti diluruskan. Masalah 36 37, 36 masalah Wahabi, 37 masalah Syiah. Sudah saya jelaskan sejelas-jelasnya. Tentang masalah kebatilan, tentang masalah selengkap-lengkapnya. Innan nasa kullahum aulad baghaya, semua manusia itu anak zina, ma khala syi'atana, kecuali Syiah, kata mereka. Ekstrim. Semua manusia ini kata dia anak zina, kecuali Syiah. Kalau ada orang tidak sakit hati dibilang anak zina, berarti peka.
nikah mut'ah dalam kafi, itu lengkap semua saya tuliskan. Nah, jadi kita mesti luruskan siapapun orangnya, kalau dia keliru mesti diluruskan. Jadi saya tujuan saya menuliskan 3637 itu adalah supaya kita kembali kepada ahlus sunnah wal jamaah, jangan terjebak kepada ahlul bid'ah wad dhalalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz UAS itu sudah Ustadz. UAS itu U-nya itu Ustadz. Nah, jadi jangan merasa berdosa kalau manggil UAS. Kami semua sehat. Saya ingin tanya tentang masalah 31. Di masyarakat Banjar ada kebiasaan laki-laki pakai cincin swasa, emas yang bercampur perak. Masalah ke-31. Masalah 31 kalau hard cover sampul tebal. Masalah 31 itu halaman 307. Oh, 307. Kalau di sampul tipis berapa Ustaz? 338. 338. 307. Masalah pakai cincin emas. Ini nampaknya nyindir cincin saya. Cincin saya ini perak. Ada perak. Ada juga yang ngasih emas saya jual. Hadis pertama, an-nahu naha an khatamidz zahab. Nabi SAW melarang cincin emas. Hadis kedua, ra'a khataman min zahab. Nabi melihat ada orang pakai cincin dari emas fi yadi rajulin, di tangan seorang sahabat. Fanaza'ahu, dicabut Nabi langsung cincinnya dari tangan orang itu. Fatarahahu, dilemparkannya, dibuangnya. Kata Nabi, ya'amidu ahadukum ila jamratin min nar. Ada di antara kamu yang sengaja pakai cincin dari api neraka. Fayaj'aluhu ma fi yadihi. Fayaqulu faqila lirrajul ba'da ma dhahaba. Setelah itu Nabi pergi. Fulan, kamu mau enggak ambil cincinmu lagi? Kata dia tidak. Yang sudah dibuang Nabi tak mungkin aku ambil lagi. La akhudhuhu abadan. Sampai mati tak akan ku ambil. Wa qad tarahahu Rasulullah SAW. Karena Nabi sudah melempar, membuangnya. Hadis ketiga. Hadis ketiga, annahu sami'a Ali bin Abi Talib yaqul inna Nabi Allah akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi wa akhadha dhahaban. Nabi mengambil sutra, diletaknya di sebelah kanan. Lalu Nabi mengambil emas, diletaknya sebelah kiri. Apa kata Nabi? Inna hadaini haramun. Emas dan sutra ini haram ala dzukuri ummati, bagi umatku yang laki-laki. Nah, sekarang pendapat Imam Nawawi. Wa amma khatimudz zahabi, adapun cincin emas, fahuwa haramun 'ala rajuli, haram bagi laki-laki bil ijma', berdasarkan ijma' kesepakatan konsensus ulama. Wa kadza law kana ba'duhu zahaban wa ba'duhu fiddah, begitu juga kalau sebagiannya emas dan sebagiannya perak. Emas dicampurnya dengan perak, kata Imam Nawawi haram juga. Hatta qala ashabuna, sampai sahabat kami, maksud sahabat kami dari kalangan ulama mazhab Syafi'i berkata, lau kanat sinnul khatim zahaban, seandainya mata kepala cincin itu emas, au kana mumawwahan bidzahabin, atau dia dibalut dengan emas, dalamnya perak, lalu kemudian di luarnya itu disepuh dengan emas, yasir, emas sikit tapi masih emas, fahuwa haram, maka dia tetap haram. Li umumil hadisil akhar, berdasarkan hadis yang lain, fil harir wa dhahab inna hadaini haramun ala dzukuri ummati hil li inasiha, haram bagi yang laki-laki, halal bagi yang perempuan. Bersifat umum. Jika gerigi mata cincin itu emas, contohnya cincin saya ini yang putihnya ini perak, lalu kemudian giginya emas, giginya itu kuning, ini kuning tapi ini bukan emas, giginya itu dibuat emas, maka itu pun juga. Bagaimana cara membedakan ada emasnya dengan tidak? Dimasukkan ke dalam
besi, nampan besi, habis itu dibakar. Kalau nanti misah dia ada emasnya, memisah dia, menggumpal ada emasnya, ada peraknya, maka itu yang dimaksud laukana ba'duhu zahaban wa ba'duhu fiddatan, sebagiannya emas, sebagiannya perak. Adapun kalau kita lihat nanti Ustadz Tuan Guru cincinnya kuning, itu bukan emas, itu adalah disepuh, dikrom dengan air emas. Air emas itu kalau dibakar tidak menggumpal, karena air emas itu bukan emas. Air emas bukan emas. Yang ada, kalau ada emasnya itu kalau dibakar dia menggumpal, dia memisah dia nanti. Yang tidak, yang ragu, bawalah ke toko emas, bakar, terpisah dia nanti. Ini peraknya, ini emasnya. Emas putih misalnya, emas putih itu 80%-nya emas, 15%-nya perak, 5%-nya nikel. Emas putih itu isinya 3, emasnya 80, peraknya 15, nikelnya 5. Itu maka warnanya berubah jadi putih, tapi dia tetaplah emas. Nah, jadi jangan itu kau pakai emas putih itu kan haram. Kalau warnanya putih nggak apa-apa. Enggak, dia bukan warnanya, itu kadar emas yang ada di dalam. Tapi ini saya ambil pendapat Imam Nawawi yang memakai mungkin dia baca kitab lain, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas saya tidak memakai emas, saya emas putih, pakai perak murni saja atau besi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon penjelasan masalah ke-37 halaman 316. Halaman 316 maksudnya ini mungkin buku sampul tipis Ustaz. Hah? Yang tebal. Halaman 316. 316. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka tentang ayyamillah, tentang hari-hari Allah. Yang dimaksud hari Allah itu apa? Maka kata ahli tafsir, yang dimaksud ayyamillah di situ adalah bini'amillah, ingatkanlah mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Ingat nikmat sehat, ingat nikmat jantung, ingat nikmat hidup. Tapi ada nikmat yang lebih besar di antara semua nikmat, adalah nikmatnya datangnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya kalau ada orang buat maulid, itu sedang mengamalkan wa dzakirhum bi ayyamillah. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya paman namanya Abbas. Abbas bermimpi melihat saudara kandungnya Abu Lahab masuk neraka. Lalu Abbas bertanya, "Hai Abu Lahab, kamu masuk neraka itu panas apa dingin?" Kata Abu Lahab, "Panas, tapi azab saya diringankan setiap hari Senin. Li'annahu lamma basyaratku Suwaibah, ketika Suwaibah datang memberikan kabar bimiladi bini akhihi, karena anak saudaranya sudah lahir, Muhammad bin Abdullah SAW, a'taqaha, maka saat itu juga Abu Lahab membebaskan Suwaibah. Suwaibah, karena kau yang membawa berita ini aku senang sekali, maka sejak malam ini kau bebas, kau tidak lagi jadi budak hamba saya, kau sekarang jadi orang merdeka, wahai Suwaibah." Abu Lahab itu kafir, tapi kemudian diringankan azabnya setiap hari Senin. Bersairlah Al-Hafiz Al-Maqdisi, apa kata beliau? "Idza kana hadza kafiran ja'a dzammuhu." Kalau si kafir Abu Lahab yang sudah jelas-jelas dicela,
tabat yadahu fil jahimi mukhlida, dia kekal selamanya dalam api neraka jahanam. Ata'anahu fi yaumil itsnaini daima, ada riwayat menyebut bahwa setiap hari Senin yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada, diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Sayyidina Muhammad SAW. Fa mawdhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi, bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad SAW dan mati dalam keadaan bertauhid. Sekarang pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Orang yang maulid, fata'zimul maulidi, mengagungkan maulid, wattikhaduhu mausiman, lalu membuatnya secara terus menerus setiap tahun. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang. Wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun, dia dapat pahala yang besar. Li husni qasdihi, karena niatnya baik. Wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dia mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Aslu amalil maulidi bid'atun, asalnya membuat maulid itu bid'ah. Ini yang banyak dipotong sekarang. Asal membuat maulid itu bid'ah, potong. Ini bahayanya kalau orang tukang khitan jadi ustaz. Baca sampai ke ujung. Lam yunqal an ahadin minas salafis salih, tidak ada riwayat dari salafus salih minal qurunis salatah, dari abad 1, abad 2, abad 3. Walakinnaha, akan tetapi ma'adzalik qad istamalat ala mahasina, dia mengandung banyak kebaikan-kebaikan. Wadiddiha, banyak juga efek negatifnya. Faman taharra fi amalihal mahasin, siapa yang buat maulid dan dia mencari yang baik-baiknya dalam maulid itu, wa tajannaba dhiddaha, lalu dia jauhi yang mungkar-mungkarnya, jangan ada campur aduk laki-laki perempuan, jangan ada perbuatan mungkar di dalam, kana bid'atan hasanah, maka membuat maulid itu adalah bid'ah hasanah. Syekh Atiyah Shaqar menganjurkan maulid, Syekh Yusuf Al-Qardawi menganjurkan maulid, Syekh Muhammad Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki menganjurkan maulid. Lalu kemudian pula Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya, bin nisbati li ba'dil khutaba, kalau ada khutib idza khatabu yaj'aluna lil khutab munasabat, ada khutib Jumat tapi dia momen-momen, pas kebetulan 1 Muharram dia khutbah tentang hijrah, pas kebetulan Rabiul Awal dia khutbah tentang kelahiran Nabi, pas kebetulan 17 Ramadan dia khutbah tentang nuzul Quran. Apa hukumnya khatib yang membuat suatu momen judul kajian sesuai dengan sejarah Islam? Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Hadza jayyid, good, bagus. Hadza thayyib, bagus. Kan itu, misalnya saya ceramah, saya punya jadwal ceramah, pas kemudian momen Rabiul Awal, saya umumkan, jamaah sekalian, malam ini ceramah kita tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan baca-baca maulid Pak Ustaz. Loh, maulid Al-Barzanji, maulid Al-Busiri Burdah, maulid Simtud Durar, maulid Adhiyaul Lami, isinya tidak keluar dari 3. Yang pertama, sejarah Nabi. Yang kedua, puji-pujian kepada Nabi. Yang ketiga, doa sholawat. Itu aja sebetulnya isinya. Jadi apa salahnya kita baca 3, membacakan sejarah Nabi, sama 17 Agustus membacakan sejarah proklamasi kemerdekaan. Jadi mengenang para ulama boleh, kenapa mengenang Nabi tak boleh? Usbu Muhammad bin Abdul Wahab, seminggu mengenang perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, boleh, apa salah? Ini tentang masalah mengenang Nabi Muhammad. Dulu ada baliho besar-besaran di jalan tol, kajian sirah, besar tulisan, kajian sirah. Pas kebetulan 12, pas kebetulan bulan Rabiul Awal. Jadi di komen orang di bawah, oh ternyata kalau kajian sirah boleh, maulid nggak boleh.
Isinya sama, isinya kan sejarah Nabi. Ya, oleh sebab itu maka itu tentang masalah ke-33. Menurut Ustadz pribadi, bagaimana pendapat Ustadz dengan TikTok? Yas'alunaka 'anil TikTok fihi ismun kabir. Di dalam TikTok itu banyak dosanya, tapi ada juga manfaatnya. Tapi rasa-rasa saya manfaatnya itu paling berapa persen lah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Jadi kira-kira apa manfaatnya? Saya rasa tak ada manfaatnya itu. Kalaupun yang ceramah-ceramah itu, ada juga saya tengok beberapa ceramah saya dijadikan orang TikTok, tapi dia menirukan ceramah tak pakai jilbab. Itu kan mengejek, itu mengolok-olok. Mudah-mudahan dia bertobat segera. Kalau tak bertobat dijepit tanah dalam kurung. Bertobatlah segera. Nah, itu. Jadi TikTok ini apalagi na'udzubillah. Tapi kalau anak-anak kita sibuk dengan hafalan Quran, itu insya Allah dia. Jadi dulu Bapak Ibu adalah salah satu pengurus masjid mengundang saya acara wisuda karantina tahfiz. Jadi saya tanya, gimana kronologisnya nih Pak? Ini di lingkungan kami nih Ustadz Somad. Anak-anak ini sibuk dengan main game online di warnet. Akhirnya di masjid itu dibuat karantina. Kebetulan pas libur sekolah, kira-kira 2 pekan, dibuatlah karantina ngapal juz 30. Apa yang terjadi? Efek dari karantina ngapal juz 30 di masjid tadi, maka berhenti mereka main game online, berhenti mereka main di warnet, karena mereka sibuk dengan hafalannya. Akhirnya orang warnet pula yang marah-marah. Nah ini, jadi ternyata dengan menyibukkan anak-anak kita dengan hafalan Quran ini lebih baik daripada kita marah-marah. Kenapa kamu main game online? Kenapa kamu main HP? Kenapa waktu kamu habis? Tidak, sibukkan aja kepala dia dengan rumah Quran, maka otomatis yang TikTok, game online, PlayStation itu akan tertinggal sendiri karena kepalanya disibukkan dengan hafalan-hafalan Qurannya, seperti anak-anak kita tadi. Amin ya rabbal alamin. Apakah bayi yang baru lahir terus meninggal itu ditalkinkan juga Pak Ustadz? Doa untuk bayi yang baru meninggal, doa untuk bayi yang baru meninggal saja beda dengan Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi. Jadikanlah anak ini menjadi anak yang simpanan orang tuanya. Maksud simpanan di situ adalah bekal orang tuanya menghadap Allah, karena anak kecil bisa memberikan syafaat. Nanti ketika disuruh masuk surga, anak kecil itu menarik orang tuanya, Adapun orang yang dibacakan talqin satu sisi sebagai doa, anak kecil itu apalagi didoakan Pak Ustadz, dia kan tak ada dosanya, tapi satu sisi bermanfaat untuk ibratan lil ahya. Tadi kata Syekh Atiyah Saqar, membaca talqin itu tazkiratan wa ibratan lil ahya. Jadi kalau ada orang baru meninggal kecil, lalu dia komplain, apa ya anak kecil dibacakan marabbuka? Kalau datang malaikat nanti bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Katakanlah Allah. Siapa nabimu? Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa imammu? Katakan Al-Qur'an. Apa kitabmu? Katakan Al-Qur'an. Anak kecil itu kan gak ada dosanya Pak Ustadz. Anak kecil kan tetap ada janjinya ketika dia berjanji di hadapan Allah SWT. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi tetap dibacakannya talqin itu. Kalau ada orang yang komplain itu apa? Fungsinya tidak hanya untuk dia, tapi tazkiratan wa ibratan lil ahya, untuk pelajaran bagi yang hidup. Jadi ketika itu, dan ibu bapaknya yang waktu itu emosinya sedang kacau, maka ketika dibacakan doa itu, maka sesungguhnya itu menenangkan orang tuanya, menjadi pelajaran bagi. Ada orang yang tidak pernah dengar ceramah sama sekali, khutbah nggak pernah, tausiah nggak pernah, apalagi bedah buku 37 masalah populer. Sekali-sekalinya dia dengar ceramah, itulah pas ada orang mati. Makanya itu momen paling bagus
membacakan talqin. Sekalian, hai jamaah yang hadir di pemakaman ini, kalau datang malaikat bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Katakan Allah. Siapa Nabimu? Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitabmu? Katakan Al-Quran. Arahkan itu. Nampak dia mana yang paling mabuk sakau, aku situ arahkan. Sekalian untuk ceramah, mumpung hatinya sedang terbuka, mumpung dia sedang takut kepada Allah SWT. Jadi manfaat talqin itu dua, satu untuk yang meninggal, satu untuk yang hidup. Tetap dibacakan untuk mengambil iktibar pelajaran, momentumnya jangan sampai hilang. Wallahu a'lam. Ustaz, ini dari tadi ada yang miss call saya terus nih. Pertanyaan titipan. Ya. Ustaz, saya punya istri. Katanya istri saya sering mengupload foto-foto di media sosial. Bagaimana hukumnya dan kaitannya dengan masalah ke-32 tentang foto, Ustaz? Salah 32. 32, Ustaz. Baik. Terakhir ini. Masalah ke-32. Foto. Amma taswir al-hadis al-an, adapun foto modern yang sekarang, alladzi yusallitu fil insan alatan, ada manusia yang menggunakan suatu alat ala jismin muayyan, dipakainya alat itu fayantabi adzal jismu fil waraqah, dipakainya alat itu lalu setelah dia pencet alat itu cekrek, maka terbentuklah satu gambar alal waraqah, di kertas. Terbentuklah gambar di kertas. Fa hadza wal fi haqiqah laisa taswiran. Ini bukan taswir, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Karena yang dimaksud taswir itu membentuk. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Membentuk matanya, membentuk mulutnya, membentuk rambutnya. Itu yang dimaksud taswir. Sedangkan foto itu bukan taswir. Foto itu adalah menahan cahaya. Cahaya ini sekarang sedang ditahan. Lalu terbentuklah di kertas itu, dengan alat itu terbentuklah gambar. Maka itu bukan taswir, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Laisa taswiran, li'anna taswir, sedangkan taswir masdar sawwara ay ja'ala syai'a ala suratin muayyanah, menciptakan sesuatu dalam bentuk tertentu. Hadzal ladzi iltaqatahu bi hadhihi al-alah lam yaj'alhu ala suratin muayyanah. As-surah al-muayyanah huwa bi nafsihi yukhattid al-ain, membentuk mata, al-anfa, membentuk hidung, lubang hidungnya, bibirnya, kakinya. Itu yang dimaksud dengan yusawir. Jadi foto bukan taswir. Jadi kalau ada orang menyamakan foto dengan taswir, yang dimaksud taswir surah di hadis itu adalah patung. Adapun foto tidak. Ini tentang orang yang menyamakan antara foto dengan patung. Yang saya ambil fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, fatwa Syekh Dr. Abdul Wahab bin Nasr At-Tariri, fatwa ulama Kuwait, fatwa Syekh Baqid Al-Muti'i, Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan foto bukan. Adapun pertanyaan yang tadi sebetulnya kaitannya tidak, karena kaitan yang SMS masuk tadi ke Ustadz itu sesungguhnya bukan masalah hukum foto dengan patung, tapi yang ditanya foto istri dia di wall FB. Nah, itu sebenarnya. Iya, dia mungkin segan ngasih tahu. Jadi disuruhnya saya ngasih tahu istrinya maksudnya. Jadi kalaupun ibu mau mengupload foto ibu yang dengan bapak atau jauh posenya tidak memancing macam-macam, itu. Oleh sebab itu maka ini hanya menimbulkan fitnah saja itu. Fitnah. Alhamdulillah datang Covid, bermasker perempuan semua sekarang. Nah, itulah maka foto perempuan sekarang tak ada lagi nampak. Oleh sebab itu maka janganlah diupload foto. Nanti foto ibu diambil orang, dikomen orang, dipotong orang,
macam-macam. Nah, itu. Oleh sebab itu insya Allah dengan yang saya sampaikan ini Bapak tertolong, Bapak tak perlu sampaikan, tinggal putarkan aja video saya ini ke ibu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustaz. Mungkin pertanyaannya sudah tidak ada lagi. Sekarang kita mau masuk sesi ini Ustaz. Ya. Ini permintaan dari panitia, katanya mau penggalangan dana Ustaz. Penggalangan dana? Iya. Judul lagunya Ya Dana Ya Dana. Silakan Ustaz. Ya. Katanya Ustaz ini mau ada yang dilepas ini. Saya bulan yang lalu di Jambi, peci saya dibeli sama orang Jambi, 2 peci waktu itu saya bawa. Pertama saya pakai peci bulat dibelinya 7 juta. Habis itu saya ganti pakai peci gini, laku 12 juta. Saya tak dapat seperak pun. Itu semuanya untuk lelang pondok pesantren. Habis itu tidak berpeci lah saya waktu itu, tak peci. Pas saya ini, pas sudah mau selesai, sudah mau ditutup, ada yang mau beli jaket saya. Dibelinya lah jaket waktu itu 270 juta. Waktu itu saya rasanya melayang. Seumur-umur baru itulah saya pakai jaket 270 juta. Selama ini saya kan nonton artis-artis itu katanya kalau berdiri outfitnya sampai 100 juta katanya kan. Baru saya sejak itu saya ngomong, aku jaketku kemarin 270 lagi. Tapi sekali itu aja. Itu di Jambi bulan lalu. Di Banjarmasin nampaknya kayaknya lebih dari itu lagi. Amin. Saya cerita aja tentang Jambi. Jangan-jangan yang di Jambi itu orang Banjar juga mungkin. Allahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz katanya nih ada yang sorban Ustaz ini mau dilelang Saya katanya. terserah aja, asal jangan celana aja lah. Ke sorban, peci atau baju sasirangan nih nggak masalah. Para hadirin hadirat, ini Ustaz Abdul Somad. Sebetulnya itu Ustadz, itu sebetulnya simbol aja. Sebetulnya jamaah itu intinya kan bagaimana dia berwakaf sedekah untuk rumah Quran. Cuman itu lelang itu simbolnya aja. Sehingga ketika misalnya dia beli sorban ini banyak di pasar. Cuman pas dilihat kan dengan ada sorban, ada kenangan. Sorban bisa dibeli, tapi kenangan terlalu mahal untuk dibeli. Begitulah agak-agak. Ya, dipersilahkan kepada para hadirin hadirat yang ingin sorban Ustaz Abdul Somad, kami persilahkan. Siapa? Ustaz Arsyad boleh memandu? Ya baik. Yang pertama Ustaz, sorban ya. Sorban Ustaz. Sorban Ustaz Abdul Somad. Silakan Bapak Ibu yang Ini untuk Rumah Quran Al-Azhar Asy-Syarif. Untuk Rumah Al-Quran Al-Azhar Asy-Syarif yang mau taruh harga. Untuk memudahkan biar ada patokannya, standarnya, kami mulai dari harga 1 juta. Yang lebih silakan sebelah kanan. Saya bantu Ustaz ya sambil. Sebelah kanan. Sorban Ustaz Abdul Somad, kami mulai 1 juta. Sebelah kiri, ibu-ibu 2 juta. Penawaran di depan. Yang di belakang, apa kabar di belakang? 5 juta. Takbir. Sebelah kiri, ibu-ibu berapa? 7 juta. 10 juta. Ada lagi? 10 juta. Allahu Akbar. Untuk Rumah Quran Al-Azhar Asy-Syarif berlomba-lomba dalam kebaikan. Silakan 10 juta. Sebelah kanan, bapak-bapak jangan kalah sama ibu-ibu. Tenang, nanti nomor rekeningnya sudah ada. Nanti ibu-ibu nggak apa-apa, ibu-ibu kalau mau nambah yang sebelah sana ya, boleh juga. Diurak. Oh diurak. Mohon afwan Ustaz.
Apa Ustaz sorbannya? Nah ini sorban 10 juta mahal. Barakallah. Dibuka Ustaz. Ya. Baik. Maksudnya mau dibawa keliling gitu. Sekarang sudah ada nomor rekening Ustaz. Nah, bisa dilihat ini sorbannya penawaran terakhir 10 juta. Satu kali 10 juta. Ya, Ibu. 11 juta. 12 juta yang di belakang. Sebelah kanan 12 juta. Satu kali 12 juta. Ya, 13 juta. Takbir. Allahu Akbar. 13 juta. 14 juta. Allahu Akbar. 15 juta. Allahu Akbar. 15 juta. Satu kali 17 juta. Kalau ada yang 50 juta nanti foto sama Ustaz Abdul Somad. Betul Ustaz ya? Kalau 50 juta nanti bisa foto. Berapa tadi Bu? 20 ya? 17. Tuh, saya kira 20. 17 juta. 18 juta. 20. Balas Bu. Kasih pelurunya masih. 20 peluru Bu, tembak. Sebelah kanan apa kabar? 20. Ini bapak-bapak bedanya sepertinya rekeningnya sama ibu semua nih. Oke. Sekali lagi kami informasikan berapapun dana yang terkumpul nanti pemenang lelangnya semua dananya diserahkan kepada Rumah Quran Al-Azhar Asy-Syarif. Ya, jadi untuk pembangunan rumah Quran yang sudah ada pembangunannya juga. Satu kali. Ada lagi Bu pelurunya Bu. Balas Bu. 21. Bu, balas Bu. 25. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, balas lagi Bu. Sidin sudah siap di belakang dah. Pian menyaut di sawat Sidin. Siap Bu, sekali lagi Bu. 20. 1 25 26. Bapak-bapak mana suaranya bapak-bapak? 30. Allahu Akbar. Ini mahal sorbannya. 30. Ada ibu-ibu, bapak-bapak ini gak ada suaranya nih. Pak, tenang Pak. Cukup ya? Satu kali 30. 31. Masya Allah. Allahu Akbar. Balas Bu. Berapa Bu? 35. Bu, biar sama bukunya Bu, 37 Bu. Supaya sama judul bukunya. 35. Bu, supaya sama bukunya Bu, 37. 35. Satu kali, 2 kali, 2,5, 2/4. Gak apa-apa Bu, cincinnya dilepas aja satu yang berlian tuh kan. 3 kali, lepas Ustaz. Tanggung ya. 36. Bu, 37 Bu. Satu kali 36. 37. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Balas Bu. Ini bukan tentang balap-balapannya tapi tentang berlomba untuk kebaikan, untuk Al-Quran, rumah Quran. 36. 37 ya tadi ya.
37 ya? 37. Satu kali? 38. Ini persaingan sengit nih. Ibu-ibu. 39. Satu kali. Dua kali. 40. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. 40. Satu kali.